Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperoleh gambaran kekerabatan bangsa-bangsa di dunia, maka perlu dilihat dari kekerabatan bahasa-bahasa yang telah berkembang di dalam sejarah manusia. Nah, kalau kita perhatikan bahasa-bahasa dunia itu meliputi beberapa rumpun bahasa. Nah, bahasa yang pertama adalah bahasa Indo-Jerman. Nah, di sini bahasa Indo-Jerman mempunyai 12 ya, keluarga dari bahasa itu. Nah, bahasa yang pertama adalah bahasa-bahasa India. Jadi bahasa-bahasa India ini meliputi bahasa India kuna yang meliputi bahasa Sanskerta dan bahasa Veda. Nah, kedua bahasa India kuna ini telah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bahasa India Pertengahan yang terkenal dengan bahasa Prakrit dan Pali. Jadi bahasa Prakrit atau Prakrta ini merupakan bahasa yang profan, bukan bahasa suci, yang berbeda dengan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa suci. Nah, kemudian kedua bahasa ini, baik Prakrit dan Pali, ini merupakan bahasa yang juga sudah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bahasa India modern. Nah, bahasa India modern sekarang masih dipakai, itu bahasa Hindustani, Bengali, dan Sigener. Nah, ini merupakan bahasa India. Nah, yang kedua kemudian bahasa Iran. Nah, di sini juga ada bahasa Iran kuna yang merupakan bahasa Avesta dan Persia kuno. Bahasa Avesta ini merupakan bahasa kitab suci dari masyarakat Persia kuno. Yang tadi kalau Sanskerta ini bahasa suci untuk kitab suci juga. Nah, kemudian kedua bahasa ini, Avesta dan Persia kuno, sudah tidak dipergunakan lagi, atau katakanlah dianggap sebagai bahasa yang mati. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa Iran Pertengahan, yaitu bahasa Pahlavi, Sogda, dan Saki. Ini juga sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, sedangkan bahasa-bahasa Iran modern yang masih hidup adalah bahasa Persia, kemudian Kurda, dan Afghanistan. Nah, kemudian ada bahasa Armenia. Ini meliputi bahasa Armenia kuna, bahasa Armenia Rusia, dan bahasa Armenia Turki. Kemudian yang keempat, bahasa Albania. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keenam, bahasa-bahasa Baltik yang meliputi bahasa Prusia kuna, ini sudah mati. Kemudian bahasa Lituania dan bahasa Latvia. Kemudian yang ketujuh, bahasa-bahasa Slavia. Ini meliputi bahasa Slavia Selatan. Ya, yang masuk di sini adalah bahasa Bulgaria kuna, kemudian Bulgaria, Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Nah, bahasa Bulgaria kuna ini sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa Slavia Timur, yaitu Rusia,
yang meliputi Ukraina, Rusia Putih, Rusia Raya. Dan kemudian juga ada bahasa-bahasa Slavia Barat yang meliputi Bohemia, Slovakia, Polonia, Sorbia, dan Polandia. Kemudian bahasa-bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini meliputi bahasa Yunani kuna. Di sana ada bahasa Ionia, Attika, Doris, dan Aeolia. Ini 4 bahasa ini sudah tidak hidup lagi. Kemudian bahasa Yunani pertengahan yaitu bahasa Koine, ini juga sudah tidak hidup lagi ya. Kemudian bahasa Yunani modern. Nah, yang termasuk bahasa Indo-Jerman termasuk bahasa-bahasa Itali ya. Misalnya bahasa Oskia, Umbria, Faliskia, Latin ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian bahasa Latin menimbulkan bahasa-bahasa Romana ya, seperti Perancis, Provence, Spanyol, Portugis, Catalonia, Italia, Rumania, Reto Romana. Jadi ini termasuk bahasa-bahasa Italia. Kemudian bahasa-bahasa Celt. Ya, bahasa Celt ini meliputi Galia, Pixia. Jadi 2 bahasa ini sudah tidak dimanfaatkan lagi. Kemudian ada bahasa Gaelia yang meliputi bahasa Eire, Scot, dan Meng. Kemudian ada bahasa Britania yaitu Wales, Cornish, dan Breton. Kemudian ada bahasa-bahasa Jerman yaitu bahasa dari Jerman Timur meliputi Gotia, Vandal, dan Burgundia. Ini 3 bahasa ini sudah tidak dimanfaatkan lagi. Kemudian bahasa-bahasa Jerman Utara meliputi Norwegia kuna, Norwegia, kemudian Islandia, Swedia, dan Denmark. Sedangkan bahasa Jerman Barat yang barat ya, ini Inggris, Fries, Jerman Hulu, Jerman Hilir, dan Belanda. Jadi ini merupakan bahasa yang satu rumpun. Nah, kemudian rumpun besar adalah bahasa-bahasa Hamid. Jadi bahasa Hamid ini sangat menonjol adalah bahasa Mesir yang sudah tidak hidup lagi. Kemudian bahasa-bahasa Berber termasuk di dalamnya bahasa Toreh dan Tabil. Nah, tetapi suatu keistimewaan dari orang Toreh yang ada di hulu Mesir, ternyata mereka adalah bangsa yang masih menggunakan atau bisa atau mampu membaca huruf-huruf hieroglif ya, yang terdapat pada peninggalan sejarah dari bangsa Mesir kuno. Nah, kemudian rumpun yang ketiga besar ya, tadi ada bahasa-bahasa Indo-Jerman, bahasa-bahasa Hamid, ini adalah bahasa Semit. Nah, bahasa Semit ini meliputi bahasa Semit Timur yaitu bahasa Assyria. Jadi dulu ada bangsa Assyria, ada bangsa Babilonia. Ini merupakan 2 bahasa kuno yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada bahasa Semit Barat yang meliputi Ibrani, jadi Ibrani masih hidup. Kemudian bahasa Funisia sudah mati. Bahasa Punia juga sudah mati. Kemudian bahasa yang masih aktif adalah Aram, Arab, Syria, Amhar, Ethiopia atau Abyssinia. Ini bahasa-bahasa Semit. Kemudian yang keempat adalah bahasa-bahasa Ural Altai. Jadi ini merupakan kawasan di sekitar Finlandia ya. Jadi di sini ada
bahasa-bahasa Finlandia dan Ugria, Finlandia-Ugria. Nah, di sini meliputi bahasa Finlandia, bahasa Karelia, bahasa Estonia, bahasa Laplandia, dan Hungaria. Kemudian ada bahasa Samoyed di daerah pantai Laut Arktik. Dan kemudian ada bahasa Altai yang meliputi bahasa Turki, ya Turki Osmanli atau Kirgis ya. Kemudian ada juga bahasa Mongol, kemudian bahasa Manchu, bahasa Tungu, Jepang dan Korea. Kemudian ada bahasa Aleut atau Eskimo. Jadi ini termasuk bahasa-bahasa Ural Altai. Nah, kemudian ada kelompok yang kelima, kelompok besar, itu bahasa-bahasa Javet. Nah, bahasa Javet ini merupakan bahasa kuno di Asia kecil ya, yaitu Karya, Lydia, dan Likia. Ini merupakan bahasa kuno yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa Kaukasus yang meliputi Cherkess, Georgia, kemudian juga termasuk bahasa Baskwi, Etruria, dan Sumer. Ini adalah bahasa-bahasa Javet. Jadi Hamid, Semit, dan Javet ini merupakan keturunan Nabi Nuh, gitu ya. Nah, yang keenam adalah bahasa-bahasa Austris. Jadi bahasa Austris ini merupakan bahasa-bahasa Austroasia. Jadi Asia bagian selatan. Ini meliputi bahasa Malaka kuno, Kasi ya. Bahasa Kasi yang ada di Assam, India. Kemudian Nicobar, Mon atau Peguan, Khmer dan Munda. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa Austronesia, itu bahasa-bahasa Indonesia yang meliputi bahasa Melayu, Jawa, Malagasy, Formosa, dan Filipina. Kemudian ada bahasa Oceania ya, yang meliputi Melanesia di Irian dan Kepulauan Carolina. Kemudian ada juga bahasa Polinesia, yaitu bahasa dari bahasa Maori misalnya di New Zealand. Kemudian ada bahasa-bahasa Tibeto Tionghoa, yaitu Tibet, Burma, Tionghoa, Muang Thai, dan Annam. Nah, kemudian kelompok yang ketujuh, yaitu bahasa-bahasa lain di Asia Oceania. Jadi di sini ada empat sub kelompok, yaitu bahasa-bahasa Papua, bahasa-bahasa Dravida yang masih bertahan di Hindustan Selatan dan Barat, kemudian bahasa-bahasa Australia, bahasa-bahasa Andaman di Kepulauan Andaman, kemudian bahasa-bahasa Paleo Asia atau Hyperborea di bagian timur Laut Asia. Nah, kemudian kedelapan yaitu bahasa-bahasa Afrika, yaitu bahasa-bahasa Khoisan yang meliputi bahasa San atau Busman, kemudian bahasa-bahasa Nama atau Hottentot. Ada juga bahasa-bahasa Bantu di Afrika bagian selatan, kemudian bahasa-bahasa Sudan atau yang ada di Afrika Tengah. Nah, kemudian yang kesembilan, bahasa-bahasa Amerika, ya, meliputi bahasa di Amerika Utara yang meliputi Algonquin, Irokese, Nadene, Penutia, dan Sioux. Kemudian ada bahasa-bahasa Meksiko dan Amerika Tengah, yaitu bahasa Maya, Otomi, Mikkelsok. Dan kemudian bahasa Amerika Selatan, yaitu Arawak ya, golongan yang terbesar. Kemudian Chibcha, Amerika Selatan bagian barat laut.
kemudian ada bahasa Chon, Patagonia, dan Tierra del Fuego, kemudian bahasa Karibia yang ada di Venezuela, Guyana, kemudian daerah Amazona, dan Kichu atau Inca. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada 9 kelompok bahasa, maka dari bahasa itu bisa dilihat kekerabatan dari bangsa-bangsa itu. Karena setelah bangsa itu melakukan migrasi, mereka akan menggunakan bahasa yang dipakai dari warisan nenek moyangnya itu, dan kemudian bahasa itu berkembang sendiri ya. Nah, sehingga kemudian dalam hubungan berkomunikasi, maka kalau kita perhatikan bahasa yang ada di Nusantara ini adalah bahasa Austronesia yang dibawa oleh manusia Austronesia dan kemudian berkembang di Indonesia, di Asia Tenggara khususnya, dan kemudian dari situ bahasa Austronesia menjadi bahasa-bahasa Nusantara. Nah, ternyata bagian dari Indonesia yaitu Papua ini merupakan kelompok bahasa tersendiri gitu ya. Jadi bukan termasuk kelompok bahasa Austronesia. Jadi kalau kita perhatikan bahasa-bahasa yang dipakai oleh masyarakat Papua itu kecenderungannya adalah bahasa Asia Oceania. Ya, jadi dari kepulauan ya. Jadi negeri kepulauan sebelah timur dari Indonesia, yaitu Papua dan nanti pulau-pulau kecil yang ada di Pasifik. Meskipun banyak negara-negara di Pasifik Selatan yang masih keturunan bahasa Austronesia, karena bahasa Austronesia ini rupa-rupanya berkembang ke arah timur sampai kepada pulau Ester ya, kemudian ke selatan sampai ke New Zealand, jadi nanti bercampur dengan bahasa Maori misalnya yang di mana, yang ada di New Zealand, dan kemudian juga sampai ke Madagaskar. Tetapi kalau dilihat bagian utaranya adalah antara Taiwan dan Filipina, sehingga bahasa Tagalog, bahasanya orang Filipina itu adalah merupakan bahasa yang masih satu rumpun dengan bahasa Austronesia. Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa, maka sebenarnya bahasa-bahasa itu memang menunjukkan kekerabatannya, meskipun bisa juga orang yang berasal dari ras lain, dari etnis lain bisa menguasai bahasa yang memang berkembang ya. Karena contohnya misalnya bahasa Austronesia ini, karena bangsa Austronesia adalah bangsa yang sangat aktif gitu ya, sehingga ada rumpun bangsa yang lain atau etnis yang lain ternyata bisa menguasai bahasa Austronesia. Jadi karena memang orang-orang Austronesia ini aktif menyebarkan ya bahasanya itu ke berbagai penjuru dunia, sehingga layak kalau bahasa Austronesia ini merupakan bahasa yang penuturnya sangat banyak, yaitu sekitar 380 juta penutur bahasa Austronesia. Jadi suatu kenyataan bahwa orang Austronesia ini adalah bangsa yang merupakan penutur terbanyak dari bahasa-bahasa dunia yang sampai hari ini bisa bertahan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.